Halo teman-teman, selamat datang di Crochetilla. Oke, jadi hari ini saya mau bikin tutorial makeup pouch. Ini dia barangnya, ini sama ini. Jadi tidak usah basa-basi lagi, kita langsung saja ke alat dan bahan. Jadi di sini saya pakai benang katun. Katunnya dua jenis. Ini katun parkit warna ungu gelap sama warna kuning cerah, sama katun praktis warna ungu soft. Jadi di sini kenapa saya bikin dua? Karena saya mau kasih tunjuk ke kamu kalau meskipun sama-sama benang katun, tapi kalau beda merek itu biasanya hasilnya juga akan beda gitu. Jadi kan bisa lihat untuk katun yang praktis di sini. Ini kan saya pakai katun praktis tuh yang ini. Itu tuh lebih besar hasilnya. Pouchnya itu jadi lebih besar daripada yang ini. Mungkin karena tertarik kah atau bagaimana kah, ya saya kurang tahu. Sebenarnya kalau soal tertarik dan tidak itu tergantung teman-teman punya cara menjahit juga begitu. Kalau misalnya di Papua tuh orang biasa bilang beda tangan beda hasil gitu. Ya jadi biasanya tuh kalau saya pakai meskipun sama-sama benang katun, tapi hasilnya itu biasanya berbeda gitu. Oke, itu saja. Terus sama hakpen, of course, karena kita menjahit begitu, terada hakpen menjahit pakai apa? Ini saya pakai sapu hakpen yang selalu hakpen nomor 2. Terus sama gunting, karena kita pakai katun, jadi kita harus pakai gunting untuk potong-potong dan segala macam. Oke, itu saja. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi pertama-tama kita seperti biasa buat slip knot atau simpul seperti ini. Kemudian buat rantai sebanyak 40. Kalau teman-teman mau bikin ukurannya lebih besar, silakan tambah rantainya saja. Di sini saya hanya bikin sebanyak 40 chain atau rantai 40. Oke, ini sudah rantai ke-40 seperti ini. Kemudian tambahkan 3 rantai lagi. Oke, seperti ini. Lalu kita skip 3 chain dari hakpen, jadi dihitung ke sini 3. Lalu buat double crochet sebanyak 40 kali di 40 stitch berikutnya. Jadi ini stitch pertama, 1 double crochet, lalu stitch berikutnya double crochet lagi, kemudian stitch berikutnya double crochet lagi, stitch berikutnya double crochet, stitch berikutnya double crochet lagi. Kalau teman-teman mau pakai half double crochet juga itu terserah teman-teman. Sini saya pakai double crochet. Oke, double crochet lagi. Jadi 3 chain yang pertama kita bikin, tambahan 3 chain itu dihitung sebagai double crochet pertama. Oke, double crochet lagi. Double crochet lagi. Jadi ini kita akan double crochet sampai stitch yang paling ujung. Nah, kalau sampai paling ujung itu jumlahnya adalah 4 double crochet. Oke, double crochet. Double crochet lagi. Nah, teman-teman bisa lanjut sampai stitch paling ujung. Oke, double crochet, double crochet lagi, double crochet lagi, oke, ini sudah sampai stitch yang paling ujung. Kemudian kita increase, kita tambah 2 double crochet di stitch ke-40 ini atau stitch ujung. Jadi total di stitch ke-40 ini ada 3 double crochet.
Oke, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke stitch berikutnya. Nah, ini kita akan double crochet sebanyak 40 lagi. Jadi lakukan hal yang sama. Oke, di stitch berikutnya lagi double crochet. Jadi teman-teman hanya mengulangi hal yang sama seperti yang sebelumnya. Kita isi 40 stitch ini dengan double crochet. Oke, double crochet sampai stitch terakhir. Oke, double crochet sampai stitch ke-40. Oke, kalau sudah, ini stitch terakhir. Jadi di stitch terakhir ini kita isi dengan 2 kali double crochet. Oke, ini stitch dari 3 kali chain pertama yang kita bikin tadi. Jadi ini kita isi, kita tambah 1 kali double crochet increase. Jadi total di stitch ini juga ada 3. Jadi 3 itu dari 3 chain pertama, lalu double crochet yang barusan kita bikin, kemudian tambahan 1 double crochet. Oke, slip stitch di rantai ketiga. Oke, ini baris pertamanya seperti ini. Kemudian lanjut rantai 3 kali. Kemudian kita buat 82 double crochet. Jadi 82 ini di setiap stitchnya. Jadi diisi sebanyak 1 double crochet. Jadi total di sini stitchnya ada 82. Jadi total double crochetnya ada 82. Jadi kalau ditambah sama 3 kali chain yang barusan kita bikin di awal tadi, berarti sama dengan 83. Oke, jadi teman-teman bisa lanjutkan sampai stitch yang terakhir. Jadi ini teman-teman bikin seperti biasa saja. Diisi. Nanti meskipun sudah sampai di ujung juga cukup isi setiap stitch dengan 1 double crochet. Jadi tadi kan kita sempat increase tuh di bagian ujung. Nah, kalau yang kali ini tuh tidak usah. Jadi teman-teman bisa lihat di sini saya isi setiap stitchnya itu dengan 1 double crochet. Oke, jadi jumlah stitchnya itu sama dengan jumlah double crochet yang kita bikin di baris kedua ini. Karena setiap stitch diisi dengan 1 double crochet. Jadi total 82 double crochet. Oke, jadi teman-teman ini sudah sampai di stitch terakhir. Teman-teman bisa lihat ini stitch pertama yang kita bikin 3 chain tadi. Kita akan slip stitch di rantai ketiga. Jadi sama seperti baris sebelumnya, kita hitung dari bawah. Kemudian slip stitch di rantai ketiga. Seperti ini. Rantai 3 kali lagi untuk memulai baris baru. Kemudian kita lakukan hal yang sama lagi seperti baris kedua, yaitu membuat 82 double crochet. Jadi persis kayak yang baris sebelumnya, di sini kita isi setiap stitch dengan 1 kali double crochet. Jadi total ada 82 double crochet dalam satu baris ini atau baris ketiga ini.
Oke, jadi kalau sudah sampai di stitch ujung ini, kita akan slip stitch di rantai ketiga. Jadi seperti biasa, hitung dari bawah, kemudian slip stitch di rantai ketiga. Oke, ini karena kita pakai benangnya kecil, jadi memang agak setengah mati ya teman-teman. Cuman kalau yang sudah biasa bekerja pakai benang polycherry pasti gampang karena ukurannya sama. Oke, ini kita slip stitch seperti ini. Oke, ini baris ketiganya sudah jadi seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini besarnya seperti ini. Kemudian kita akan lanjut ke baris berikutnya. Kita mulai dengan slip stitch dulu sebelum mulai baris baru. Lalu rantai 3 kali. Kemudian kita buat 2 kali double crochet di stitch yang sama. Jadi di sini kita increase. Oke, jadi sebenarnya ini saya bikin spike stitch. Oke, kemudian setelah itu kita skip 3 stitch. Jadi kita hitung dari sini 1, 2, 3 seperti itu. Kemudian kita lanjut dengan membuat spike stitchnya. Jadi teman-teman harus teliti ya lihat stitchnya. Oke, kita buat 3 kali double crochet di stitch yang sama atau biasanya disebut dengan spike stitch. Jadi kalau misalnya teman-teman belum tahu spike stitch itu apa atau mungkin mau belajar buat spike stitch, teman-teman bisa nonton tutorial granny square yang spike stitch. Di situ saya sudah kasih tutorialnya yang versi yang pelannya. Mungkin teman-teman lebih ngerti kalau nonton yang itu. Tapi kalau misalnya teman-teman dengan melihat video ini saja sudah mengerti, jadi silakan nonton video ini saja. Oke, kita lakukan hal yang sama lagi, skip 3 stitch, lalu double crochet di 3 kali double crochet di stitch yang sama atau spike stitch. Oke, jadi ini berikutnya saya akan bilang 3 kali double crochetnya ini dengan spike stitch saja. Oke, skip 3 stitch, kemudian double crochet atau spike stitch 2, 3. Oke, berikutnya lagi skip 3 stitch, lalu spike stitch. Double crochet pertama, double crochet kedua, double crochet ketiga. Berikutnya lagi, nah teman-teman bisa melanjutkan membuat spike stitch ini sampai stitch yang terakhir. Nah, ini sudah sampai di stitch yang terakhir, lalu kita slip stitch di rantai ketiga seperti biasa. Oke, kita slip stitch. Oke, tarik. Nah, seperti ini. Jadi ini baris keempatnya. Kemudian kita buat 4 kali slip stitch di stitch berikutnya. Ini 1, stitch berikutnya lagi 2, berikutnya lagi 3, lalu ke bawahnya. Nah, ke stitch yang besar 4. Oke, seperti ini. Kemudian rantai 3 kali, lalu 2 kali double crochet di stitch yang sama. Jadi kita double crochetnya di stitch yang besar, jadi stitch yang diantara spike stitch. Oke, kemudian stitch besar berikutnya yang diantara spike stitch, kita buat spike stitch lagi. Oke, spike stitch.
berikutnya lagi di sini spike stitch lagi. Seperti ini, kemudian berikutnya lagi. Nah, teman-teman bisa melanjutkan hingga sampai ke stitch yang terakhir. Oke, teman-teman, ini sudah sampai di stitch terakhir. Kita slip stitch di rantai ketiga. Oke, kita slip stitch. Slip stitch. Oke, seperti ini. Jadi ini baris kelimanya sudah jadi. Oke, jadi penampakannya seperti ini atau bentuknya seperti ini. Kemudian kita slip stitch 2 kali di stitch berikutnya. Seperti ini. Kemudian kita tarik benangnya. Lalu kita gunting benangnya, lalu tarik. Oke, kemudian di sini saya akan ganti benang dengan benang warna kuning. Oke, saya akan masukkan benang seperti ini. Jadi ini saya punya cara masukkan benang ya. Kalau misalnya kamu punya cara masukkan benang lain ya silakan. Tapi saya cara seperti ini. Kalau mau ikut silakan, tidak juga terapa-apa. Senyamannya kamu saja. Oke, kemudian kita buat rantai sebanyak 3 kali. Lalu kita buat 2 kali double crochet di stitch yang sama. Jadi di sini langkahnya itu seperti awal kita memasuki baris yang spike stitch. Jadi baris pertama spike stitch. Jadi kita hanya membuat 2 kali double crochet di stitch yang sama. Karena 3 chain yang awal kita bikin itu dihitung sebagai 1 double crochet. Oke, kemudian kita lanjutkan seperti tahap-tahap yang sebelumnya, yaitu membuat spike stitch di stitch-stitch di antara spike stitch. Oke, ini spike stitch. Oke, kemudian spike stitch lagi. Spike stitch, stitch berikutnya. Oke teman-teman, jadi ini sudah sampai di ujung. Kemudian kita akan slip stitch di chain ketiga. Oke, jadi ini agak setengah mati ya teman-teman, karena memang dia punya benangnya tuh kecil. Jadi kalau misalnya kamu pakai benang yang besar tuh biasanya akan lebih mudah gitu. Oke, ini kita slip stitch di chain ketiga. Oke, seperti ini. Kemudian kita slip stitch 2 kali. Seperti ini. Kemudian tarik benangnya, lalu kita potong. Nah di sini karena saya cuma pakai benang kuningnya ini 1 baris, jadi nanti saya akan pakai lagi nanti. Oke, ini saya masukkan benang baru lagi, benang warna ungu lagi, ungu soft. Oke, ini benang parkit, jadi beda benang sama yang 2 sebelumnya. Kalau yang 2 sebelumnya itu praktis, parkit, 2 sebelumnya itu maaf. Jadi 2 sebelumnya itu parkit. Dan yang ini tuh praktis, benang katun praktis. Oke, jadi langkah-langkahnya sama, 2 kali double crochet di stitch yang sama. Kemudian stitch berikutnya spike stitch. Oke, spike stitch seperti ini. Kemudian stitch berikutnya lagi spike stitch.
Oke, spike stitch. Oke, jadi teman-teman bisa pakai stitch apa saja sebenarnya, dan di sini saya pengen pakai spike stitch saja begitu. Oke, jadi ini spike stitch lagi. Spike stitch. Spike stitch lagi. Nah, teman-teman bisa lanjut sampai stitch yang terakhir. Oke, kita buat slip stitch di chain ketiga seperti biasa untuk menutup baris ini dan memulai baris baru. Oke, jadi kita slip stitch. Oke, jadi perbedaan benang yang ini sama benang yang sebelumnya itu sebenarnya benang itu dia tidak begitu jadi dia tuh lebih cepat, dia punya seratnya itu lebih banyak gitu, jadi dia tidak begitu sehalus benang parkit yang saya pakai sebelumnya. Jadi ini tuh agak kasar gitu, tapi setiap benang itu memiliki kelebihan dan kekurangan gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau bukan berarti praktis itu kasar terus jadinya tidak bagus gitu, tidak. Jadi sebenarnya pada suatu waktu untuk project tertentu saya lebih suka pakai praktis, kadang juga pakai parkit gitu. Oke, jadi ini saya masukkan warna kuning lagi. Oke, masukkan. Jadi ini terserah kamu masukkan benang kuningnya itu di stitch yang mana saja, itu terserah kamu. Tapi di sini saya lebih prefer buat masukannya itu di stitch sudut gitu. Oke, jadi 2 kali double crochet seperti biasa. 2 kali double crochet. Seperti ini, kemudian berikutnya spike stitch. Oke. Kemudian, nah ini saya rapikan ini. Sebenarnya kalau mau rapikan nanti juga terserah sih, cuman nanti baru saya potong sisa benangnya gitu. Oke, jadi teman-teman kan bisa lanjut hingga baris ke-13. Jadi tetap bikin spike stitch sampai baris ke-13. Oke, ini sudah baris ke-13. Jadi hasilnya seperti ini, teman-teman. Ini saya suka sekali, warnanya cantik sekali gitu. Jadi pokoknya kamu pilih warna senyamannya kamu saja gitu. Oke, jadi ini saya akan lanjut ke baris berikutnya. Nah, di baris berikutnya ini akan berbeda, bukan spike stitch lagi. Jadi kita mulai dengan rantai 4 kali. Kemudian kita skip 1 stitch. Oke, jadi teman-teman skip stitch berikutnya. Lalu di stitch berikutnya lagi. Nah, baru teman-teman double crochet di situ. Jadi kita hanya skip 1 stitch saja, kemudian rantai 1 kali, skip 1 stitch, lalu double crochet di stitch berikutnya, rantai 1 kali, skip 1 stitch, lalu double crochet di stitch berikutnya, rantai 1 kali, skip 1 stitch, lalu double crochet di stitch berikutnya. Oke, double crochet. Oke, double crochet di stitch berikutnya, rantai 1 kali, skip 1 stitch, lalu double crochet di stitch berikutnya, rantai 1 kali, skip 1 stitch, double crochet di stitch berikutnya, rantai 1 kali, skip 1 stitch, lalu double crochet di stitch berikutnya,
Oke, jadi bentuknya seperti ini teman-teman sejauh ini. Nah, teman-teman bisa lanjutkan hingga stitch yang terakhir. Oke, ini teman-teman sudah rantai satu kali, kemudian kita akan slip stitch di rantai ketiga. Oke, kita slip stitch di rantai ketiga. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kita rantai 4 kali. Lalu kita buat double crochet, skip 1 stitch, ingat, lalu buat double crochet di stitch berikutnya. Nah, jadi di sini double crochetnya itu di persis double crochet di baris sebelumnya. Di persis di atasnya double crochet yang kita buat di baris sebelumnya. Rantai 1 kali, double crochet, jadi ini hanya mengulangi langkah yang sama saja. Di double crochet 1 kali, rantai 1 kali, double crochet, rantai 1 kali, skip. Oke, jadi teman-teman bisa mengulangi hal yang sama hingga sampai ke stitch yang terakhir. Oke, teman-teman, di sini kalau sudah, kita slip stitch di rantai atau chain ketiga. Oke, seperti tarik. Oke, jadinya seperti ini teman-teman. Kemudian kita lanjut, kita membuat single crochet di stitch yang besar ini. Crochet 1 kali. Lalu buat rantai sebanyak 5 kali. Lalu single crochet di stitch yang sama, masih di stitch yang sama dengan single crochet sebelumnya. Lalu di stitch berikutnya lagi single crochet, rantai 5 kali, kemudian single crochet masih di stitch yang sama. Stitch berikutnya single crochet lagi, rantai 5 kali, kemudian single crochet masih di stitch yang sama. Kemudian single crochet lagi, rantai 5 kali, lalu single crochet masih di stitch yang sama seperti ini. Lanjut di stitch berikutnya single crochet, jadi teman-teman hanya mengulangi hal yang sama. Single crochet, rantai 5 kali, single crochet, single crochet, rantai 5 kali, single crochet. Itu saja terus, jadi di repeat, diulangi terus. Oke, single crochet, rantai 5 kali, kemudian single crochet. Oke, teman-teman bisa melanjutkan langkah yang sama sampai ke stitch yang terakhir. Oke, single crochet penutup.
Oke, seperti ini. Kemudian slip stitch di single crochet pertama seperti ini. Oke, kemudian tarik. Kemudian kita potong benangnya. Lalu sisa benang ini kita akan slip agar supaya lebih terjaga saja biar tidak cepat terbuka gitu. Oke, jadi ini teman-teman bisa selipkan di mana saja, yang penting rapi gitu ya teman-teman. Oke, slip stitch. Bukan slip stitch sih, tapi kita selip-selip benang. Jadi kayak terserah saja begitu kamu selip bagian mana, senyamannya kan saja. Oke, jadi ini selip lagi. Selip sampai rapi, teman. Oke, jadi untuk pouchnya seperti ini. Kita lanjut lagi ke pembuatan talinya. Oke, jadi untuk membuat talinya saya pakai benang praktis yang tadi saya pakai di tengah. Kita buat slip knot pertama-tama. Oke, ulangi lagi. Nah, seperti ini. Jadi untuk kesalahan-kesalahan gitu biasanya kalau benang praktis itu lebih sering karena ada seratnya banyak. Oke, kemudian rantai 4 kali. Lalu kita slip stitch di chain pertama. Oke, kita slip stitch. Seperti ini. Oke, kalau sudah kita buat single crochet sebanyak 8 kali. Oke, jadi kita mengitari 4 stitch, bukan 4 stitch tapi 4 chain yang barusan kita bikin. Jadi kita mengitari lingkaran tersebut dengan 8 single crochet. Oke, kalau sudah sampai di single crochet ke-8, slip stitch di single crochet pertama yang tadi kita bikin. Oke, seperti ini. Nah, ini bentuk ujungnya itu bulat seperti ini. Kemudian kita akan lanjut dengan membuat chain sebanyak 90 kali. Oke, jadi chain sebanyak 9 kali. Silakan lanjutkan. Oke, ini sudah 9 chain saya sudah bikin. Kemudian saya akan masukkan tali ini ke pouch, ke sela-selanya, sela-sela pouch yang tadi saya bikin. Jadi fungsinya yang saya bikin tadi itu untuk memasukkan tali. Yang tadi double crochet, terus skip 1 stitch, terus double crochet lagi. Nah, itu supaya saya bisa memasukkan tali ini. Oke, jadi memasukkannya itu apa ya, ini bisa dibilang bukan zigzag ya, tapi timbul tenggelam mungkin ya. Dia ada yang dari bawah, ada yang dari atas gitu. Oke, jadi masukkan. Oke, tarik seperti
Jadi teman-teman bisa lanjut sampai nanti mengitari pouch-nya. Oke, jadi yang terakhir, jadi sudah ketemu lagi, ini sudah mengitari pouch-nya. Oke, ini kita tarik sebagian talinya supaya sama panjangnya, sama yang depan, terus sama yang belakangnya. Oke, kemudian kita potong benangnya. Jadi tadi setelah kita bikin chain-nya itu, benangnya itu kita tidak potong, teman-teman. Jadi sengaja ya, teman-teman. Jadi jangan dulu dipotong. Oke, seperti ini kita tarik benangnya. Kemudian kita akan bikin yang sama seperti yang kita pertama bikin, yaitu bundaran itu. Kita mulai dengan rantai 5 kali. Kemudian kita slip stitch di rantai ke-5. Lalu buat 8 single crochet. Mengitari 5 kali chain yang tadi kita bikin. Oke, kalau sudah kita slip stitch di single crochet pertama seperti ini. Kemudian sisa benangnya ini kita selipkan di antara stitch-stitch yang lain. Pokoknya kita pastikan supaya benang ini cepat terlepas. Jadi kita slip-slip. Oke, kalau sudah selesai slip, kemudian potong benangnya, potong sisa benangnya. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa tambahkan satu lagi talinya dari arah yang berlawanan. Nah, jadi nanti hasil akhirnya seperti ini. Jadi ini saya bikin dua. Saya rasa lucu sekali dan berguna juga buat teman-teman, buat saya juga. Jadi kenapa saya mau bikin pouch itu, karena itu untuk menghindari barang-barang yang kecil seperti make up itu tercecer di dalam tas yang besar gitu. Jadi kan bisa isikan barang-barang yang kecil, tidak hanya make up di dalam pouch ini gitu. Tapi kalau saya sih saya lebih prefer buat isi saya punya pensil alis sama lipstick yang sering sekali bawa kemana-mana gitu. Oke, jadi kalau saya isi saya punya make upnya itu seperti
itu tidak terlalu besar, tapi sangat worth it ya teman-teman untuk isi barang-barang kecil gitu di dalam tas yang ukurannya lebih besar gitu. Nah, kalau misalnya kamu isi barang-barang yang lain, terserah kamu gitu. Kalau saya sih pengen isi barang-barang makeup gitu. Itu terserah kamu saja, namanya dipakai buat isi apa gitu. Itu lucu sekali. Oke, itu saja teman-teman tutorial buat hari ini. Terima kasih kamu sudah nonton video ini sampai selesai. Kalau misalnya kamu suka sama video ini, please tekan tombol like. Kalau misalnya kamu punya kritik dan saran, please sekali leave the comment down below atau DM ke IG Awani Yogi atau Crochetilla, terserah mana-mana saja. Terus kalau misalnya kamu mau support channel ini, please tekan tombol subscribe di bawah. Terus kalau misalnya kamu rasa video ini berguna buat orang lain, please share ke sosial media apapun yang kamu punya. Oke teman-teman, itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak. I'll see you on my next video. Bye!